Oke, seperti lagi di channel Tujak Pajak Pasar gue Reza. Kali ini gue akan melanjutkan pembahasan eh, tentang wesel bayar jangka panjang, long term notes payable. Oke, jadi notes payable itu apa sih? Notes payable itu adalah perjanjian pembayaran hutang atau pinjaman secara tertulis. Bedanya ini dengan account payable adalah kalau account payable nggak ada perjanjian tertulisnya, juga nggak ada bunganya. Biasanya account payable itu biasanya nggak ada bunganya. Nah, kemudian notes payable ini bisa dibagi jadi dua, ada wesel bayar jangka pendek atau short term notes payable dan wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable. Yang mana perbedaannya ya tentu di maturity date-nya, di jangka jatuh temponya seperti itu. Nah, perlakuan akuntansinya itu mirip sama obligasi, jadi dengan menggunakan present value. Jadi cara ngitung di awalnya juga pengukuran awalnya present value pokok dan present value annuity dari bunga sama. Nah, tapi nanti tipe-tipenya ada beberapa nih kalau untuk wesel. Ada dengan menggunakan kupon, interest bearing notes, ada zero interest bearing notes, dan seterusnya. Seperti itu. Kita akan lanjut. Nah ini ya. Jadi sama. Jadi kalau misalnya untuk wesel bayar jangka panjang yang ada bunganya atau interest bearing notes, di sini kita lihat bahwa bisa ada tiga kondisi. Yang pertama adalah diukur dengan menggunakan at par ya. Ada yang diskon, ada yang premium. At par itu kalau misalnya bunga kupon sama dengan bunga efektif interest rate. Kalau diskon itu kalau bunga kuponnya lebih kecil daripada efektif interest rate, dan premium kalau bunga kuponnya lebih besar daripada efektif interest rate. Sama persis sama bonds payable. Nah, contohnya kalau kita lihat sini pada tanggal 2 Januari 2017 PT Sportivitas menerbitkan notes payable yang punya face value 200 juta. Jangka waktu 3 tahun dan bunganya 10%. Bayaran bunga dilakukan setiap tanggal 31 Desember. Tingkat bunganya adalah 12%. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi 200 juta dikali ini 0,71178 adalah present value dengan N-nya 3 dan I-nya adalah 12%. Dan kemudian ditambah dengan bunganya, present value annuity dari bunga. 200 juta dikali 10%, 20 juta dikali present value annuity dengan N-nya 3 dan I-nya 12%. Hasilnya adalah 190 juta 392.675 rupiah. Dan seperti biasa dibuat tabel amortisasi ya. Jadi bunga interest expense-nya itu menggunakan persentase efektif interest rate 12% dikali dengan carrying amount-nya 190.392.675. Nah, kalau di cash pembayarannya itu adalah bunga yang secara nyata-nyata dibayarkan, berarti 10% dikali 200 juta, dan sisanya adalah amortisasi dari diskon ya dari notes payable ini. Oke, selanjutnya adalah masih ke interest bearing notes, tapi ini ceritanya beda. Ceritanya kalau ini adalah bagaimana cara kita menghitung bunga cicilan tetap per period kalau misalnya tidak diketahui cicilannya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, PT Gravity meminjam dana ke bank sebesar 500 juta dengan menerbitkan notes payable yang dibayar melalui cicilan tetap 10 tahun. Cicilan dibayar setiap tanggal 31 Desember dan cicilan pertama dimulai 31 Desember 2020, berarti tahun depannya. Diketahui tingkat suku bunga pasar adalah 10%. Nah, berarti kita harus cari nih. Kita kan tahu nih carrying amount-nya adalah 500 juta. Ya, 500 juta tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini berapa cicilan per bulan harus dibayar. Nah, kalau kita lihat kan gini. Ini sebenarnya yang paling gampang pakai present value annuity ya. Karena kan gini. Jadi cicilan gitu ya. Cicilan dikali present value annuity dengan N-nya itu 10 tahun dan 10%, itu pasti hasilnya sama dengan face value di awal itu, nilai uang yang di awal 500 juta tadi. Nah, sehingga kalau kita harus ingin tahu cicilannya adalah cicilan itu adalah 500 juta dibagi dengan PVA 10%. Nah, hasilnya adalah PVA-nya adalah 6,144
5671, sedangkan present value di awal tadi 500 juta, berarti per tahun itu harus nyicil 81 juta 372.697 rupiah gitu. Nah selanjutnya ini nggak bisa dihapus lagi. Nggak apa-apa ya. Tadi angka berapa ya? Nah ini ya, kalau kita lihat di sini, ini 50 juta nih, 50 juta. Nah, penerbitan awalnya adalah 500 juta ya, cash pada notes payable 500 juta. Kemudian jurnal cicilannya gimana? Nah, cashnya 81372697 gitu kan. Kemudian kalau interest expense-nya berarti 10% dari 500 juta ini dulu, 50 juta berarti. Dan sisanya adalah amortisasi dari pengurangan pokok hutang, maksudnya pengurangan pokok hutang ya, 31.372.697 rupiah. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya juga gitu ya. Jadi interest expense-nya menggunakan 10% dikali dengan carrying amount-nya. Sisanya masuk ke pengurangan pokoknya gitu guys. Oke. Selanjutnya ini masih interest bearing notes, tapi contoh interest bearing notes yang menghasilkan amortisasi negatif. Artinya gimana? Ketika di awal-awal amortisasi itu tidak menyebabkan hutangnya berkurang, artinya pembayaran setiap bulannya itu atau setiap tahunnya itu tidak menyebabkan hutangnya itu berkurang, tapi malah bertambah seperti itu. Nah, jadi ini ceritanya gimana? Nah, ceritanya gini. Kenapa bisa gitu? Karena yang di awal tuh terlalu rendah, tidak nutup interest expense-nya, tidak nutup pembayaran bunganya, sehingga ya tentu ketika nggak nutup pembayaran bunganya, maka carrying amount-nya akan menjadi bertambah seperti itu. Nah, contoh ya, PT WOW pada tanggal 1 Januari 2019 membeli sebuah mesin seharga 55 juta dengan membayar uang muka sebesar $5.000 dan sisanya kredit dengan menerbitkan wesel bayar 2 tahun. Ditentukan sebagai berikut. Suku bunga pasar yang digunakan adalah 12% per tahun atau 3% per kuartal. Bayar dilakukan secara cicilan selama 2 tahun. Tahun pertama 1.000 yang dibayar tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Tahun kedua itu cicilan tetap sesuai saldo pinjaman yang dibayar setiap kuartal, 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Oke, kita lihat di sini. Caranya gimana? Kita di sini ya, kita udah tahu ya bahwa carrying amount-nya 50.000 tadi kan, harganya 50.000 ya hutangnya. Nah, kemudian bunganya adalah 3% per kuartal. Berarti interest expense itu 3% kali 50.000 ya, 1.500 gitu kan. Nah, sedangkan yang dibayar hanya 1.000 gitu kan. Yang dibayar hanya 1.000. Berarti ada sisi 500, yang mana sisi cash-nya yang dibayar ini tidak menutup dari interest expense. Nah, berarti karena nggak nutup, berarti carrying amount kita akan nambah terus, nambah sampai di 1 Januari 2020 ya, pada saat dia harus nanti nambah setelah 1 Januari 2020 itu kan cicilannya akan bertambah dan harus kita hitung sekarang. Nah, cara ngitung gimana tadi? Kita tahu carrying amount di 1 Januari 2020 dulu 52092 ya. Nah, kemudian dari 52092 tadi kita lihat berarti masih kurang berapa? 1, 2, 3, 4 kali lagi kan, 4 kali cicilan. Nah, berarti kita cari 52092 dibagi dengan present value annuity ya, 4 ya, karena tadi 4 kali 1, 2, 3, 4 dengan I-nya itu adalah 3% ya. Nanti hasilnya adalah ini 14.014 per pembayaran. Setiap bayar 14.014 rupiah. Nah, lalu jurnal yang dibuat gimana guys? Oke, yang pertama adalah tadi ya, beli mesin, berarti mesin cash pada notes payable.
Ini harusnya mesinnya 55.000, cashnya 5.000 gitu ya. Kemudian 1 April 2019 tadi ya, ada interest expense 1.500, cashnya 1.000, dan notes payable-nya nambah malah. Jadi pembayaran bunga itu membuat notes payable-nya bertambah. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019 ya, di sini nih berarti ada interest expense pada interest payable 1546. Ya, sehingga di sini menyebabkan carrying amount dari hutangnya itu adalah Rp52.092. Nah, kemudian di pembayarannya interest payable, cash, dan notes payable gitu ya. 546. Nah, kemudian di 1 April 2020 interest expense-nya adalah 1.563, cash yang dibayar adalah 14.014. Nah, sekarang baru notes payable-nya berkurang 12.451 karena ya tadi cash yang dibayar adalah 14.014, tapi interest expense yang dibebankan hanya 1.563, sehingga dia bisa mengurangi pokok utangnya. Jadi berkurang 12.451 rupiah. Nah, selanjutnya di 31 Desember 2020 dia catat di sini ya, sesuai ini berarti ada interest expense 408 dan ada interest payable 408. Karena ini baru berikutnya adalah interest payable 408, kemudian ada notes payable 13.606 dan ada cash 14.014 gitu ya guys caranya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke zero interest notes payable. Nah, meskipun disebut zero interest notes payable, tapi yang namanya akuntansi ini kita tetap harus membebankan bunga. Meskipun tidak ada pembayaran, tapi bunganya harus kita bebankan. Seperti itu. Nah, pembebanan bunga ini nanti dia akan menambah nilai notes payable ya, karena di awal ketika dia zero interest bearing notes dia akan selalu bernilai diskon gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita lihat ya, pada tanggal 2 Januari 2020 PT Sportivitas menerbitkan notes payable yang punya face value 200 juta, jangka waktu 3 tahun, bunga 0%. Suku bunga yang digunakan adalah 8%. Nah, kita harus hitung present value dari 200 juta ini dengan 8% dan 3 tahun, 3 kali. Nah, itu dapatnya adalah ini nih, 200 juta dikali 0,79383 158766448. Ini adalah face value. Face value. Ini adalah carrying amount awal ya, present value lah, disebut present value. 158766448, dan nanti notes payable kita itu akan ukur di awal itu menggunakan angka 158766448 ini, bukan 200 juta ya. Nah, jadi jurnal adalah cash pada notes payable 158766448 dan 158766448. Nah, kemudian berangsur-angsur berikutnya 31 Desember 2020. Nah, persentasenya berapa tadi? 8% dikali 158766448 adalah interest expense 12.701.316 ya. Interest expense di debit, kreditnya adalah notes payable. Ini adalah amortisasi dari notes payable-nya ya. Jadi bertambah nih dia. Amortisasi diskonnya maksudnya. Bertambah notes payable-nya. Kemudian 31 Desember 2021 sama, interest expense 13.717.421, kreditnya adalah notes payable 13.717.421, dan terakhir di 31 Desember 2022 ada interest expense 14.814.815 dan notes payable 14.814.815. Nah, baru di 2 Januari 2023 karena ini sudah jatuh tempo, maka dibayarlah notes payable-nya di debit 158.768.766.448 dan di kreditnya adalah cash 158.766.448.
Seperti itu. Sebenarnya ini di 2 Januari 2023 seharusnya bukan 1587648 ya. Ini kayaknya salah nih. Harusnya adalah notes payable-nya di debit 200 juta dan di kreditnya adalah cash 200 juta. Seperti ini ya guys. Oke, jadi bukan 158766448 ya. Harusnya notes payable 200 juta dan cash-nya adalah 200 juta. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.